Oke, selamat datang di channel R17 dengan gua Rizky Firdaus. Kali ini seperti yang gua janjikan sebelumnya di video gua yang tentang masker, kalau gua akan memperkenalkan produk dari Fantech yaitu mouse Crypto VX7. Nah, jadi ini dia mouse-nya. Kenapa gua mau memperkenalkan mouse ini? Karena gini, gua sebenarnya berprofesi sebagai 3D modeler dan kebetulan gue tidak menggunakan pen tablet, tapi gue hanya menggunakan mouse untuk kerjaan gue. Dan dari sekian banyak mouse itu memang umurnya nggak panjang, ada yang bisa sampai setahun, ada yang cuman beberapa jam ya. Jadi memang ya ada yang hanya bertahan beberapa jam, begitu gue pakai langsung rusak. Nah, kalau di Fantech ini kebetulan gue baru pertama kali beli produknya Fantech karena gue lihat harganya waktu itu cukup murah, tidak sampai 100.000, dan dia punya tombol yang banyak. Kenapa gue butuh mouse dengan tombol yang banyak? Ya karena sebenarnya yang gue butuhkan tuh adalah tombol tambahan yang di samping ini. Ketika gue mendesain satu model, gue membutuhkan view dari tampak depan dan tampak samping. Tanpa adanya tombol ini, gue harus memencet tombol yang ada di keyboard, dan itu agak susah untuk gue memencet tombol yang di keyboard karena posisi tangan kiri gue itu biasanya sudah di posisi yang seharusnya. Jadi kalau harus mau lihat tampak depan, tampak samping, gue harus loncat lagi, dan itu agak repot buat gue. Gue sudah terbiasa dengan menggunakan tombol yang ada di samping, dimana tombol ini bisa gue program untuk menjadi tombol tampak depan dan tombol tampak samping. Ya, jadi itu alasan gue kenapa gue selalu mencari tombol dengan mouse dengan tombol yang banyak, terutama dengan adanya tombol yang di samping ini. Oke, kita ke kemasannya. Jadi kemasannya di sini jelaskan dia adalah Crypto VX7. Sebenarnya ini mouse untuk gaming katanya ya, macro gaming mouse, tapi ya gue bukan gamer dan gue adalah seorang desainer, dan mouse ini gue rasa cocok juga untuk kalian yang suka mendesain 3D modeling di laptop ataupun PC ya. Jadi 200 sampai 8000 dpi, dia ada 6 tombol dan bisa programmable. Ini sama aja, ada 6 macro button. Tombolnya ada 6 maksudnya ya. Kemudian untuk beratnya itu 84 gram. 84 gram itu ringan ya, cukup ringan. Kalau kita lihat di sisi sampingnya, ya di sisi sampingnya cuma ada gambar dari mouse-nya sendiri. Kemudian di bagian belakangnya ini gue tidak akan bacakan, tapi kalian bisa pause aja ya kalau misalkan mau dibaca ya. Bisa kalian pause. Kemudian di sisi sebelah kiri atau kanan ya, ini dia spesifikasi tambahannya. Katanya sih dia bisa sampai 10 million, berarti 10 juta klik ya. 10 juta klik ini nggak tahu apakah itu keseluruhan atau satu tombolnya bisa sampai 10 juta klik ya. Kemudian panjang kabelnya itu 1,8 meter, cukup panjang. Dan spesifikasi lainnya kalian bisa baca di sini. Kalau kalian mau baca silakan di pause. Ya, kita langsung menuju ke bagian mouse-nya. Nah, untuk kemasan yang ini kalian mungkin mengira kok beda sama kemasan yang biasa kalian lihat di YouTuber lain, karena YouTuber lain biasanya dia ada yang kemasannya bisa dibuka di sini ya. Jadi modelnya flip dan kalian bisa melihat isi atau bisa melihat mouse-nya di dalam kemasan ya. Kalau ini nggak ada, jadi ini bukan versi kemasan yang bisa dibuka, tapi ya kalian harus benar-benar keluarkan mouse-nya dari dalam. Nah, jadi begitu kalian buka, di sini ada kotak lagi, ada kotak di dalam kotak ya. Nah, ini kalian keluarkan. Wah, terus gimana ya menurut kalian? Kemasannya bagusan yang seperti ini, terkesan lebih mewah, atau kemasan yang satu lagi yang dia lebih tipis, jadi cuma ada blister di dalam,
dan bisa dibuka di sininya ya. Menurut kalian lebih bagus yang mana kemasannya? Kalau gue kayaknya lebih suka yang ini nih, lebih terkesan mewah ya. Jadi kalian buka di bawah begini dan nah ini dia. Di sini kalian ada kartu garansi, kemudian ada ini spesifikasinya ya, kemudian ya manual booknya lah. Dan sepertinya begitu kalian colokkan mouse ini ke laptop atau PC kalian, di situ kalian bisa install software untuk memprogram tombol-tombol dari mouse-nya tersebut ya. Oke, langsung ke mouse-nya. Nah, ini dia. Wah. Oke, first impression gua. Apa yang gue rasakan, ini tombolnya enak bener bro. Tombolnya empuk, gak keras, empuk. Klikinya juga gak berisik, scrollnya juga halus. Gak biasa. Kalau mouse-mouse yang murah biasanya kan bunyi ketek begitu kita naik turunin ya scrollnya. Ini halus, bunyinya halus, hampir gak berbunyi malah. Hampir gak ada bunyinya, kayaknya gak ada bunyinya. Kemudian begitu ditekan juga enak, empuk ya. Oke, jadi ini dia bentuk mouse-nya. Ini nanti warnanya kalian bisa berubah-berubah. Kalian juga bisa atur kedipannya, mau yang pelan, mau yang cepat, itu dari softwarenya ya. Jadi itu nanti mungkin kalian cari tahunya di sini. Kalau di sini sih dibilangnya kalian bisa memprogram mouse, tombol-tombol mouse-nya dengan fungsi multimedia yang kamu mau ataupun game ya. Setelah itu ya itu aja sih, cuma dibilangnya kita bisa memprogram. Tapi kalau gue lihat di sini dia ada semacam software khusus ya. Entah itu nanti pada saat kita colokkan di laptop dia akan menginstal softwarenya, atau kita harus ke websitenya untuk mendownload software ini. Itu gue belum tahu ya, karena kalau untuk penjelasan lebih detailnya lagi, kalian bisa coba beli aja produknya dan kalian cari tahu sendiri ya. Di situ sudah ada websitenya ya, di sini ya. Mana tadi websitenya? Tidak ada ya, nggak ada websitenya ya. Scan to view, ini dia. Kalian bisa scan barcode ini ya. Kalian silakan pause, kalian scan untuk melihat websitenya ya. Oke, kita lanjut lagi ke mouse-nya. Jadi seperti ini tampak sampingnya, ini tampak bawahnya, bagian depan, bagian belakang. Dan sepertinya gue tidak dapat pad tambahan untuk ini ya. Gue lihat di beberapa teman-teman YouTuber yang lain yang mereview produk ini, ada yang dapat pad tambahan. Jadi kalau misalkan ini sudah jelek, kalian dapat spare lagi sepasang, kalian bisa ganti. Tapi di gua sepertinya tidak ada ya, nggak ada. Untuk kabelnya ini 1,8 meter ya panjangnya, USB Type A ya, tipe A ya, tipe biasa ya. Kabelnya juga dia bukan kabel yang berbalut karet, tapi bagus lah ini. Bagus. Kalau menurut gue ini oke banget. Gue suka, walaupun ini barang yang bisa dibilang harganya murah, tapi sensasi plastik, kita memegang plastiknya itu gak berasa murahan ya. Dan ya ini yang bakal menemani gue untuk kerja ke depannya, karena ya mouse gue yang lama sudah rusak. Biasanya kalau desainer 3D modeling itu sering mengalami kerusakan di bagian scrollnya ya. Entah itu scrollnya sudah nggak sensitif lagi, atau mungkin tombol kliknya macet atau mati, karena memang 3D modeler biasanya sering maju mundur untuk ngelihat objeknya, itu sering maju mundur. Jadi ini yang paling sering digunain, dan biasanya yang paling sering rusak tuh ini. Nah, kebetulan karena mungkin dalam
5 tahun ini udah ada sekitar 8 atau 9 kali gue ganti mouse, dan gue berharap untuk yang Funtech ini bisa bertahan sedikit lebih lama lah ya. Oh iya, tadi gue seperti melihat ada sesuatu yang perlu kalian ketahui. Apa ya? Oke, jadi ini mouse ini kalian bisa gunakan di operating system Windows XP, Windows 7, Windows 8, 10, dan Macintosh ya. Jadi untuk USB kalian bisa pakai di USB port 2 ataupun USB 3 ya. Manual, udah itu semua. Jadi sepertinya nggak ada lagi yang perlu gue bahas. Cukup ini aja produknya ya. Jadi nggak dapat apa-apa lagi. Gue beli ini di toko ijo ya. Kalau nggak, iya di toko ijo dengan harga 90.000 belum sama ongkir ya. Ini kalau gue lihat reviewnya orang-orang cukup puas ya dengan produk ini. Dan gue pernah beli produk mouse dengan harga yang di kisaran 90 ribuan juga. Mouse itu hanya bertahan selama 1 jam. Kenapa bisa begitu? Karena tombol scroll begitu gue klik itu agak keras. Pas gue tekan patah. Akhirnya gue nggak bisa gunakan lagi scrollnya, dan itu hanya bertahan 1 jam lah kayaknya. Nggak nyampe 1 jam. Mungkin nggak nyampe 1 jam lah. Pakai nggak lama rusak. Akhirnya balik ke mouse yang lama apa adanya, karena waktu itu harganya juga ya 90.000. Agak nyesek juga sih, baru pakai beberapa menit udah rusak ya. Jadi ini dia mouse-nya buat kalian mungkin yang suka game atau suka desain 3D modeling, mungkin bisa coba mouse Funtech ini untuk aktivitas gaming ataupun kerja kalian ya. Sekian dari gua. Jangan lupa buat kalian yang sudah subscribe, yang belum subscribe, untuk subscribe ya di sini nih ya, supaya channel ini makin berkembang. Kalau kalian ada ide mau minta direviewkan barang-barang apa juga, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari gua, Rizky Firdaus. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Sampai ketemu lagi di video gua yang lainnya.